Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tepers, kembali lagi di podcast resmi Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu dosen Teknik Pertanian Universitas Lampung, yaitu Ibu Cici Sugianti. Kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman beliau, terutama di bidang yang ia tekuni, motivasi untuk mahasiswa, serta pengetahuan seputar teknologi pasca panen pertanian, serta tantangannya di era sekarang. Jadi pastikan teman-teman dengar sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum itu kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Ibu Cici. Halo, Gimana Amanda. nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Romana Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik juga. Sebelum itu, Ibu mungkin bisa berbagi sedikit latar belakang Ibu tentang di bidang teknik pertanian dan Hmm, apa yang buat Ibu tuh tertarik gitu di bidang Ibu, fokus di hmm. sana. Iya, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Cici Sugianti. Jadi saya sudah menjadi dosen itu dari tahun 2013, berarti sekitar 12 tahun ya. 12 tahun di jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Dan kenapa tertarik dulu itu mengambil pasca panen ya, awalnya coba-coba. Ya maksudnya ya berangkat dari penelitian-penelitian yang dilakukan dari S1, kemudian kebetulan lanjut lagi di bidang pasca panen di S2, kemudian ya jadilah tercemplung di menekuni bidang pasca panen sampai kemarin menyelesaikan program doktor di bidang pasca panen juga, Mbak. Dan waktu itu tuh saya nih sempat dengar Hmm. waktu itu saya semester 1 itu belum ada Ibu Cici waktu itu. Hmm. Pas semester 2 baru saya dapat dosen Ibu Cici. Nah, Hmm. itu karena Ibu menyelesaikan Tugas belajar. Nah, jadi oh kalau di dosen itu kan karirnya apa ya, kita kita itu harus dituntut untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. hmm, Jadi karena kita apa ya, jadi setinggi-tingginya ya diharuskan gitu ya, sebagai dosen itu ya harus memiliki motivasi untuk terus belajar. Nah, sampai kemarin selesai S3 di 2023 ya, di 2024 ya. ya, maksudnya saya balik ke sini di 2024 itu. Jadi ya ketemu Manda di semester 2 ya, Ya. semester 2 atau semester. Dan untuk prodi apa studi lanjutnya itu ada di Jepang ya, Bu? Iya, saya menyelesaikan program S3 saya di Gifu University di labnya ya kebetulan sama persis yaitu di post harvest engineering. Jadi ya rekayasa dari pasca panennya itu Hmm. sendiri. Kalau cerita awalnya gimana tuh, Bu? Bisa sampai Jepang? Kenapa Oh, milih Jepang gitu? oh iya iya. Ya cerita awalnya ya sebelumnya ada ya tadi selain ada sebelumnya ada motivasi untuk belajar S3 gitu ya dari pas sudah mulai bekerja S2 kemudian dimotivasi oleh senior-senior gitu ya untuk ayo lanjut S3 pada saat itu ya jadi saya berusaha gitu ya berusaha untuk melanjutkan mencarilah apa mencari profesor yang relate dengan bidang pasca panen. Nah, kalau kuliah di Indonesia itu kan udah merasakan tuh apa atmosfernya, Ya. lingkungannya dari S1, S2. Nah, coba-cobalah mau mencoba ke uh, go abroad for school. Jadi mau coba keluar sekolahnya, coba-coba dulu yang sebenarnya yang pernah dicoba itu ada di Europe, kemudian Jepang, keinginannya. Nah, kebetulan dulu itu ada Pak Tusi ya, Oh iya. Pak Tusi itu kan senior itu udah pergi dulu ke Gifu University S3. Kemudian dari informasi dari beliau lah saya mendapatkan informasi di situ ada nggak profesor yang relate dengan bidang saya pasca panen. Kebetulan ada. Jadi pas itu di kenalin. Jadi kalau orang Jepang itu gitu cepet gitu. Kalau kita
jalur rekomendasi. Jadi maksudnya kita punya teman sensei, saya punya teman ini bidangnya pas kapan, oh ya boleh dipropose gitu, kita bisa coba. Jadi kemudian ketemulah berjodohnya pas ada kegiatan Gifu University itu punya seminar di Unila juga. Jadi pada saat itu baru bertemu pertama kali dengan calon dosen. Jadi udah calon dosen. Jadi kalau orang Jepang itu kalau udah ketemu, udah percaya, kita dibantu beliau itu sampai diarahkan untuk masuk ke S3 itu ya, semuanya dibantu prosesnya sama beliau karena sudah percaya, oh ini relasi koleganya dari Pak Ahmad Tusi, kemudian udah tahu bekerja di Unila, jadi lebih ya track recordnya mungkin lebih percaya, jadi ya dibantulah semuanya. Kalau sensei saya itu ya baik ininya, maksudnya bisa istilahnya mengguide saya, jadi ini prosesnya, ini beasiswanya ini, jadi saya ikutin. Jadi lah mungkin berjodoh di Gifu University, jadilah saya bersekolah untuk S3 di Gifu University gitu. Berarti kalau alumni Tektan ini juga bisa ya, Bu? Iya, bisa banget gitu ya. Apalagi kita punya dosen-dosen dari Jepang kayak Pak Ding, kemudian ada Pak Tusi, kemudian ada Ibu sebelumnya Bu Winda juga, tapi Bu Winda di MIE gitu ya. Jadi ya by rekomendasi itu sensei juga nanti kalau saya bisa merekomendasikan mahasiswa, kemudian ya tentunya dengan mahasiswa yang sungguh-sungguh ya, maksudnya sungguh-sungguh mau belajar, mau berkomitmen untuk bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, ya kita sebagai dosen memfasilitasi, silakan nih mahasiswa teknik pertanian juga bisa lanjut di Gifu University atau kampus-kampus Jepang yang lainnya juga bisa kita bantu. Amin. Ini Bu, untuk perbedaan kayak tadi kan Ibu bilang udah pernah ngerasain atmosfer di kuliah di Indonesia, makanya untuk memilih untuk ke luar negeri. Nah, perbedaan yang signifikan apa Bu antara Jepang dan Indonesia sendiri menurut Ibu? Kalau yang signifikan ininya ya, maksudnya akademik atmosfernya mungkin ya kita sudah tahu kalau kita kan masih negara berkembang, sedangkan Jepang itu merupakan salah satu negara maju ya. Jadi kalau di sana dari segi fasilitas itu tidak diragukan, kemudian dari segi dari segi kayak kita, karena kita itu nanti akan penelitiannya, risetnya itu istilahnya riset basah gitu ya, di laboratorium ya, semua peralatan bahan itu semuanya sudah tersedia, jadi semua free gitu ya, maksudnya kita pakai secara free. Tapi kalau sebelumnya menyelesaikan sekolah di Indonesia gitu ya, ada baik kita harus beli sendiri gitu ya beberapa bahan. Jadi kalau di Jepang semuanya free, jadi kita tinggal ya tinggal kerja keras aja di sana. Sudah disediakan ya? Iya, sudah ada semuanya, tinggal kita pakai. Ada nggak sih Bu pengalaman menarik Ibu pas lagi penelitian di sana? Pengalaman menarik itu kayaknya kalau S3 itu ya, kalau kebetulan Ibu kan langsung S3 gitu ya, nggak merasakan S2-nya di Jepang. Sebenarnya S2 dengan S3 itu totally different. Jadi kalau S2 itu masih sama kayak anak S1 itu, bisa main-main, bisa kita bisa ya nggak terlalu di push gitu ya untuk riset. Nah kalau S3 itu ya benar-benaran untuk kita riset itu ya sambil berdarah-darah istilahnya, itu untuk penelitian, untuk menyelesaikan S3 di Jepang itu menurut pengalaman pribadi saya itu luar biasa kesan dan ininya ya, dari saya harus survive di luar, maksudnya di sana udah beda culture gitu ya dengan sensei, atau beda budaya, kemudian kadang kita beda bahasa, beberapa misalkan kita miskomunikasi itu juga pernah terjadi. Kemudian ya jadi ini ya, maksudnya terus di sana itu ya, karena kita sendiri, kita harus fight sendiri gitu, maksudnya komunitas Indonesia ada, tapi kemauan kita menyelesaikan studi itu kan tergantung dari motivasi kita sendiri, berangkat pagi gitu. Apalagi kalau di labnya itu S3 itu kan
ininya outcome-nya itu atau luarannya itu harus jurnal gitu, apalagi jurnalnya yang harus yang bagus. Jadi tuntutan sensei masing-masing senseinya tuh berbeda-beda. Jadi kalau punya senseinya yang perfeksionis ya kitanya harus kerjanya harus luar biasa untuk apa ya mengfulfill keinginan sensei kita itu sendiri atau profesor ya kita itu sendiri seperti itu. Ya, Ibu merasa ada agak sedikit culture shock gitu nggak? Culture shock, ya ada. Kita kan kalau di Jepang itu kan tiap datang itu pagi itu kita punya ruangan sendiri istilahnya student room. Jadi kita tempat nongkrongnya di sinilah, misalkan di sini nanti gabung sama anak S2, anak S1 kalau mereka eksperimen ataupun jikeng atau kalaupun nggak jikeng ya kita ngobrol bareng. Jadi ya culture shocknya ini apa ya susah ngomong karena dulu belum belajar Nihongo gitu ya. Mereka juga tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris, jadi ya pakai bahasa isyarat aja biar ini memudahkan kita mau apalagi misalkan alat-alatnya nih Nihongo semua, Japanese semua. Jadi ini kita harus ini gimana kliknya yang mana takut kalau ini apa rusak gitu kan ada alat-alatnya kan lumayan mahal juga di lab-lab itu ya itu mungkin culture shocknya seperti itu kali ya. Seru juga ya, Bu, Seru di Jepang ini. apalagi kalau ini apa kita apa experience-nya 4 musim ya dari setahun itu berubah 3 bulan 4 bulan berubah musim dingin kemudian nanti musim semi cantik gitu ya banyak bunga sakura kemudian berubah lagi musim panas yang panasnya itu lebih panas dari Lampung saya rasa gitu itu kemudian tiba-tiba nanti musim gugur gitu ya musim gugur habis itu musim dingin yang lebih dingin gitu ya itu terulang setiap setahunnya seperti itu gitu jadi ya lumayan seru jadi kalau pemandangan alamnya itu cantik ya di sana di Jepang jadi itu juga bisa kalau refreshing puyeng dengan istilahnya eksperimen tuh jiken gitu ya di lab ya sambil jalan ngayu sepeda lihat-lihat yang hijau itu sering saya lakukan di sana gitu refreshing gitu. Oke, nextnya kalau bicara tentang mahasiswa nih Bu, tentu banyak yang sering ngerasa kayak aku sendiri kadang merasa kayak capek, jenuh gitu, kayak belajar gitu-gitu aja. Ada nggak sih Bu, menurut Ibu sendiri tantangan utama Ibu dalam menghadapi mahasiswa yang ngerasa kayak gitu gimana Bu? Iya, artinya kalau saya menghadapi mahasiswa seperti itu ngeluh gitu ya, apalagi sekarang misalkan ya itu banyak yang istilahnya melabelkan apa ya, ya katanya Gen Z ini suka cepat putus asa gitu. Jadi kalau saya pesannya ke mahasiswa itu ya jangan cepat putus asa dulu gitu ya. Maksudnya semuanya kita juga dari apa ya generasi milenial dari dulu itu juga semuanya kehidupan itu nggak ada yang apa ya nggak ada yang baik gitu ya nggak ada yang sesuai dengan yang kita harapkan kita harus ada usahanya gitu ya ada effortnya untuk biar kita uh, tercapai apa yang kita tuju makanya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka mengeluh ataupun misalkan aduh capek aduh praktikum banyak praktik laporan atau banyak tugas ya itu adalah bagian dari perjalanan kuliah selama 4 tahun jadi dinikmati gitu enjoy the process jadi dinikmati karena kalau sudah lewat 4 tahun itu ya kalian semuanya akan dikangenin makanya lebih seru itu kehidupan mahasiswa saya kira karena kalau ke depan kita bertambah umur bertambah tanggung jawab saya yakin nanti kalian bakal kangen di kehidupan mahasiswa yang bisa masih capek tapi masih bisa bertemu dengan teman-teman yang lain masih bisa seru-seruan itu juga apa jadi obat nanti kalau udah bekerja nanti stresnya lain lagi load pekerjaan nanti kehidupan nanti kalau ibu-ibu nanti kamu jadi ibu-ibu nanti tanggung jawabnya lain lagi misalkan mengasuh anak mengasuh rumah tangga jadi pesan ibu ya nikmati selama proses itu positif gitu ya dinikmati karena kalian harus punya tujuan jelas kalau tujuannya jelas walaupun apapun kondisinya capek gitu bikin stres ya kalian bisa melewati semuanya karena kalian punya tujuan jelas misalkan mau bekerja mau
nanti menjadi apa, mau menjadi apa, seperti punya bidang yang spesifik di mana ataupun mau jadi dosen tuh ya kita harus ingat dengan tujuan kita awalnya kuliah ini buat apa sih, atau motivasi kita untuk kuliah ini untuk apa sih, selain kita jadi mengejar cita-cita, terutama kita misalkan bisa membanggakan orang tua, menjadi salah satu motivasi setiap harinya kita bangun pagi itu biar nggak jenuh. Berarti jalanin aja dulu ya Bu. Jalani, enjoy, kata sensei saya, enjoy. Jadi ya sama, jadi kalau udah sekolah ke kadang sini di pekerjaan aja ibu juga stres gitu, waduh banyak pekerjaan, berarti kayaknya enakan kemarin sekolah gitu. Nah pas sekolah aduh stres kemarin, pengen cepet-cepet lulus. Jadi siklus manusia itu ya tidak akan mengeluh terus ya setiap ininya kalau kita tidak bersyukur gitu ya. Lalu untuk ini, gimana caranya Ibu memanfaatkan peluang internasional Ibu, kayak beasiswa ke luar negeri yang udah Ibu jalani itu, untuk pesannya untuk mahasiswa? Iya, kalau pesannya untuk mahasiswa kalau mau go abroad gitu ya, jadi persiapkan yang paling penting itu adalah bahasa Inggris. Jadi jangan kuliah misalkan sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, belajar Mandarin oke, belajar Nihongo Jepang juga oke, belajar apalagi Korea juga oke gitu ya. Jadi ya pesannya ya selama kalian punya mimpi gitu ya, mimpi yang besar ya kejarlah gitu. Dan kalau mau keluar negeri berarti bordernya itu kan bahasa ya, language-nya, berarti ya kita harus harus menaklukkan bahasanya itu sendiri. Tidaknya misalnya mau ke Europe belajar IELTS-nya dulu, atau mau ke Amerika belajar TOEFL-nya dulu. Ke Jepang bisa belajar bahasa Inggrisnya aja juga bisa, nanti bahasa Jepang nyampe sana juga bisa. Kemudian ke Korea atau ke Taiwan, ke Thailand juga sekarang bagus. Jadi ya saya sebagai dosen ya sangat strongly recommend ke mahasiswa, ayo tutut ilmu selama masih muda, silahkan eksplor semuanya selama masih maksudnya otaknya masih celing, karena nanti ke antara performan otak dengan umur itu ada pengaruhnya loh. Makanya kalian ini benar-benar masih muda, sangat muda, jadi jangan gampang nyerah dulu. Kalau ada keinginan keluar, ya saya sebagai dosen yang sudah misalkan punya link atau punya koneksi, ya bisa nanti kami dosen-dosen itu juga mensupport atau membantu kalian kalau ada keinginan ke sana gitu. Amin, semoga bisa membantu ya Bu. Iya, siap. Nah, langsung aja ke bagian keahlian Ibu nih, yaitu pasca panen. Mungkin banyak mahasiswa yang masih awam ya Bu, yang masih belum ngerti kayak apa sih itu pasca panen gitu. Jadi intinya apa itu Bu teknologi pasca panen? Oke. Kalau berbicara pasca panen, berarti itu ada dua kata ya, pasca panen. Artinya hasil setelah panen gitu. Kita fokusnya adalah bagaimana kita, apalagi tadi kita sebutkan teknologi pasca panen. Bagaimana kita, tujuan dari pasca panen sebenarnya ada 3. Yang pertama itu memperpanjang umur simpan produk. Kemudian yang kedua itu ada menjaga kualitas dari produk itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa menambahkan nilai tambah. Jadi adding value-nya bisa kita tambahkan. Nah, dengan penerapan teknologi pasca panen yang fokusnya itu ibu sendiri adalah produk buah dan sayur, itu kita bisa yang namanya memperpanjang umur simpan. Jadi kalau kegiatannya itu ya dari panen sampai ke konsumen. Jadi ada bagaimana dari panen, proses sortasinya, proses gradingnya, proses uh, menjaga mutunya seperti apa, itu diharapkan agar pasca panen ataupun teknologi pasca panen ini bisa memperpanjang umur simpan, menambah nilai tambah dari produk itu sendiri, sehingga dia kualitasnya terjaga sampai konsumen, seperti itu. Ini ya agak nyambung sama
tempat ibu belajar di Jepang, kalau nggak salah waktu itu aku pernah ngeliat juga kayak makanan-makanan yang udah di Jepang tuh mereka sebenarnya udah dipotong, Mm-mm. terus tapi mereka tetap segar itu Mm-mm. karena teknologi pasca panen ini ya. Iya benar. Jadi kalau di Jepang itu banyak mereka sudah beberapa ini ya, maksudnya penanganan pasca panennya itu sudah maju dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau di sana buah potong atau sayuran itu lebih fresh gitu ya, kita bisa dapatkan ketika kita berbelanja jadi konsumen. Jadi kita cuma belanja tapi produk yang kita dapatkan masih bagus-bagus gitu. Jadi mereka benar-benar sudah belajar gitu ya. Ya. Aplikasi dari teknologi pasca panen ini bagaimana memperpanjang umur simpan ataupun menjaga kualitas produk-produk segar seperti apa? Seperti itu seperti buah dan sayurannya. Jadi kalau di sana itu semuanya enak gitu, jadi jeruk enak gitu, maksudnya nggak ada kayak kita ngerasa dibohong kecut ataupun Iya. semuanya enak, stroberi juga enak, kemudian semangka aja juga enak, kita tuh nggak pernah merasa dibohongi kalau habis beli tuh semuanya kualitasnya bagus-bagus, artinya di situ mereka sudah melek gitu ya, sudah melek bagaimana ilmu teknologi pasca panen itu diterapkan untuk menjaga kualitas dari produk segar itu sendiri. Dan sebelum dipasarkan pun mereka sudah cross check ya. Iya, meng-cross check, quality controlnya sudah Iya. berjalan, kemudian handlingnya, penanganannya dari panen sampai dia ke konsumen itu misalkan penerapan dari mesin pendinginnya sudah diterapkan juga, jadi benar-benar yang kita dapatkan, konsumen kita dapatkan ketika berbelanja di sana itu ya produk-produk yang memang masih segar dan kualitasnya masih bagus. Kalau menurut pendapat Ibu sendiri, seberapa penting pasca panen ini untuk meningkatkan nilai tambah di hasil pertanian, Bu? Ya, pasca panen ini penting diterapkan Mbak Sekar, karena kita tahu kalau di Indonesia ini yang namanya susut pasca panen atau istilahnya waste gitu ya, yang terbuang dari hasil-hasil panen tidak sampai terjual tapi malah terbuang itu masih tinggi, masih hampir mencapai mau 40%. Jadi artinya masih perlulah ilmu-ilmu kita ini diterapkan untuk mengurangi yang namanya susut pasca panen, karena di Indonesia masih dilaporkan masih tinggi, makanya kita orang pasca panen juga punya peranan penting lah untuk bagaimana menerapkan teknologi untuk dapat menjaga kualitas instead of kita membuang, karena kita nggak kerasa karena sumber daya alam kita banyak, jadi kita nggak kepikiran sampai nggak apa-apa lah jeruk atau pisang ini nggak ditangani nanti bisa dibawa, oh pisang di Lampung banyak, ataupun yang lain singkong ataupun yang lain produk-produk pangan itu, karena kita di Indonesia sumber daya alamnya luar biasa banyak gitu ya. Tapi kalau kita mampu menerapkan teknologi pasca panen, bagaimana kita mampu bisa menyelamatkan produk pangan gitu ya, produk hortikultura supaya tidak berkontribusi sebagai susut pasca panen. Kalau udah susut terbuang kan berarti sayang ya. Nah, harusnya itu ada terjual, ada impact ekonominya. Kalau terbuang tidak hanya limbah tapi juga buat petaninya kan nggak ada gitu. Berarti hal-hal yang nggak kita sadari itu sebenarnya sangat berimpact besar ya, Bu. Iya Even betul. kayak misalnya kita masih punya sumber daya yang banyak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkannya lebih malah bisa lebih besar lagi ya. Benar benar benar. Kalau kita sudah menerapkan uh, teknologi pasca panen ya kita berharap bisa mengurangi yang namanya susut pasca panen. Jadi ya Indonesia merupakan masih negara yang tertinggi yang menyumbang data susut pasca panen yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara Thailand, Singapura, kemudian apalagi negara-negara maju, mereka sudah meminimalisir susut pasca panennya itu ya sudah baik karena ada penerapan teknologi pasca panen di dalamnya gitu. Oke, lalu untuk inovasi nih Bu, inovasi terbaru yang menurut Ibu bisa diterapkan di Indonesia di pasca panen ini? Ya, inovasi kalau kita sekarang kan semakin bertambah
zaman semakin bertambah juga ya updatean ipteknya ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi harapannya kalau nanti arahan gitu ya, maksudnya kita berharapnya teknologi pasca panen juga nanti semakin bertambah hari, semakin bertambah periode waktu ini, berarti teknologinya juga semakin kita bisa manfaatkan gitu. Kayak seperti misalkan kalau mau misalkan Manda ke supermarket atau ke pasar, Anda pengennya kan buah ataupun sayuran yang fresh gitu ya. Nah, dengan misalkan scan atau foto sayurannya, Manda bisa dapat informasi, oh ini masih bagus, oh ini masih segar, oh ini kurang segar, nggak usah lah ini kita pilih ini. Jadi harapannya nanti misalkan kita aplikasikan ke Internet of Things, tapi ya kita harus membuild modelnya bagaimana kalibrasi ataupun validasi antara mutu dengan sistem kontrol yang nanti kita buat seperti itu adalah salah satu inovasi dari pasca panen, ataupun nanti ada misalkan pelapisan pakai edible coating, kemudian kita maunya misalkan lebih panjang lagi umur simpannya. Buah pisang bisa kita kalau kita biarkan aja kan mungkin cuma berapa hari ya dia bukan busuk, nanti kita aplikasikan teknologi yang bisa memonitor suhu ataupun setting suhu supaya dia bisa menjaga kualitas pisang lebih lama dari seminggu itu. Gitu. Tahan suhu ruang ya Bu? Iya. Kalau kita bicara era sekarang nih, pasti banyak kan tantangan-tantangan baru, apalagi perubahan-perubahan iklim di Indonesia. Walaupun di Indonesia cuma ada dua, hujan dan kemarau, serta tuntutan global lain. Kalau menurut Ibu, tantangan terbesar petani Indonesia dalam hal pasca panen ini apa? Ya, tantangan tadi selain global climate ya, maksudnya tantangan dari perubahan iklim yang makin hari mungkin makin panas gitu ya. Jadi ya itu menjadikan maksudnya ya berarti harus kita cepat berpikir untuk bagaimana penerapan teknologi pasca panennya tuh diterapkan semaksimal mungkin. Nah, kalau misalkan ada, oh ya ini suhunya bisa kita prediksi berapa, kemudian kita berarti bisa kita pantau, kemudian kita terapkan teknologi pasca panen yang proper, ya harapannya itu bisa memperpanjang umur simpan, walaupun kita tahu kalau iklim kan tidak bisa kita prediksi ya bagi petani. Misalnya sekarang aja musim hujan kok, di bulan Juni Juli masih musim hujan gitu ya, jadi iklim tuh agak susah diprediksi, tapi ya mau nggak mau itu adalah kondisi alam gitu ya. Kita kalau memperbaiki alam itu ya itu PR besar bagi kita semua gitu ya. Jadi ya sebagai petani tantangannya ya harus mereka setidaknya itu minimally improve ya gitu, pengetahuan terkait bagaimana penerapan teknologi pasca panen yang benar seperti itu. Berarti itu juga termasuk ke peran para orang-orang yang udah belajar lebih banyak gitu benar ya. Jadi turun ke lapangan misalkan kalian gitu ya kan ada nanti jadi misalkan ada PPL penyuluh lapangan, ya silakan terapkan ilmu-ilmu yang sudah dapat dari kampus, informasi-informasi yang sudah didapat di kampus, disebarkan, dikasih tahu ke masyarakat, apalagi mungkin banyak masih daerah Lampung yang masih jauh-jauh gitu ya, ataupun pengetahuan mereka juga masih minim gitu ya. Jadi ya itu tugas kita atau tugas kalian gitu ya, sebagai agent of change katanya ya, untuk menyebarkan informasi, menyebarkan ilmu yang sudah didapat di perguruan tinggi ini. Kalau tentang tantangan tersebut, berpengaruh nggak sih Bu sama produk hasil pasca panen itu sendiri? Ya, tentu saja berpengaruh ya. Itu juga merupakan salah satu disertasi saya ataupun riset saya S3 itu saya mencoba menjawab tantangan dari perubahan iklim gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan gitu. Jadi ya itu sangat berpengaruh terhadap kualitas efek dari misalkan exposure matahari. Kalau dia terlalu intensitas cahayanya terlalu tinggi pada nanas bisa menyebabkan misalkan transluensi ataupun
pada pisang nanti saya itu kebetulan itu adalah riset saya, menyebabkan apa kalau dia terpapar terus di lahan dengan suhu panas, kemudian ada yang istilahnya heat injury pada buah-buahan seperti apalagi apel, itu juga menjadi apa ya, menjadi ancaman. Maksudnya artinya di sini kalau di lahan saja kita apa ya belum optimal ininya, maksudnya terkena banyak penyakit, terkena banyak simptom atau injury seperti yang tadi saya sebutkan, heat injury, artinya nanti ya mungkin produktivitasnya nanti tidak akan maksimal lagi gitu ya, berkurang ya. berkurang. Oke. Mungkin udah kita sedikit bahas tentang pasca panen ya Bu. Mungkin sekarang saya mau nanya sedikit nih tentang riset Ibu sendiri yang sedang Ibu jalani. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu tentang risetnya? Nah, riset saya itu ya tadi uh, disinggung tadi sama Mbak Manda bahwa terkait dengan perubahan iklim. Ya. Jadi riset saya itu tentang pisang. Jadi saya di Jepang ya, jauh-jauh ke Jepang juga masih belajar tentang pisang. Artinya karena pisang ini juga kan merupakan komoditas ekspor impor yang menarik gitu ya, karena semua pasti makan pisang itu ada gitu ya. Orang Jepang aja sampai impor dari Filipina, dari Indonesia, untuk mereka suka ternyata pisang. Makanya ya semua kayak kita juga suka pisang. Nah, artinya ternyata gitu ya, kalau riset saya kemarin itu istilahnya menentukan atau menemukan ya time temperature tolerance untuk pisang. Jadi seberapa sih pisang ini bertahan di suhu panas. Karena kenapa saya pilih suhu panas? Ya karena itu tadi yang Mbak Manda sebutkan, di Indonesia ini cuacanya semakin hari semakin panas gitu ya. Jadi apalagi di Lampung gitu ya, di lahan gitu. Jadi kemarin itu saya mau mencoba membuat apa ya, sebuah boundary atau batasan, kira-kira pisang ini bisa bertahan di suhu panas ini dengan durasi time gitu, dengan suhu berapa gitu. Jadi nah efeknya kemarin menariknya lagi setelah kita expose, apa sih emang ada efek kah? Memang apa ada efek suhu panas terhadap pisang? Ternyata ada. Efeknya itu apa? Pematangannya tuh jadi tidak sempurna. Kalau pisang itu kalau matang secara normal itu dari kuning menjadi hijau, dari yang sepet menjadi manis. Nah, kalau dia terpapar dengan suhu panas, ternyata pematangannya istilahnya saya labelin kemarin itu adalah definisinya adalah abnormal ripening. Artinya pematangan abnormal yang ditandai dengan kok kulit dagingnya itu tidak berubah menjadi kulit pisangnya itu tidak berubah menjadi kuning, tetap hijau, dan pisangnya itu tetap keras. Tapi sampai kita uji simpan sampai lama itu tidak berubah sampai kuning, tapi dia tetap akan keras dan lama kelamaan jadi apa, jamuran gitu. Jadi artinya di sini ternyata dia ada fenomena yang kita sebut sebagai abnormal ripening. Artinya adalah pematangan yang tidak sempurna yang terjadi ketika pisang ini dipapar di suhu panas. Nah, suhu berapa, waktunya berapa, makanya saya kemarin itu mengerjakan istilahnya adalah mencari time temperature tolerance, atau istilahnya TTT kalau saya sebut ada time temperature tolerance. Jadi berapa sih buah pisang ini kalau safe zone-nya itu di suhu berapa, di waktu sampai berapa lama. Jadi kalau di lahan ternyata saya ukur itu pisangnya itu sampai suhunya itu sampai 50, karena dia terpapar sinar matahari kan ya dari pagi sampai sore. Nah, ternyata ya di suhu-suhu 45 ke atas itulah dia sudah akan melakukan apa, reaksinya ataupun pematangannya itu tidak akan sempurna seperti itu. Ini penting banget juga sih buat anak-anak kos seperti aku. Aku sendiri waktu itu pernah bawa Bu kayak beli pisang. Nah, dia bukannya matang sempurna, tapi ada bagian yang kayak udah mulai membusuk, tapi bagian yang lainnya tuh masih bagus. Nah, itu gimana Bu lo gitu kalau kayak gitu? Ya kalau kayak itu berarti ada proses fisiologis yang terjadi kan ya, apa Mbak Mana, apa Mandanya ngambilnya dari misalkan
dari suhunya mungkin dia pada saat masih hijaunya, ketika terpapar terpapar suhu panas di atas 45, sehingga dia tidak matangnya semuanya sempurna. Jadi ya ada bagian yang matang, ada yang manis, jadi yang ada yang masih yang sebelahnya busuk gitu ya. Itu juga merupakan salah satu efek dari simptom dari heat treatment atau heat exposure dari pemaparan suhu panas itu sendiri. Seperti itu. Untuk tantangan terbesar Ibu dalam melakukan penelitian ini apa, Bu? Iya, kalau tantangan terbesar saya kemarin itu ya karena kita mencoba mendengar suara pisang gitu. Maksudnya itu ya penelitian itu nggak selesai dalam cuma satu sampel datang gitu selesai. Itu harus diulang-ulang, harus divalidasi berkali-kali. Jadi proses validasinya itu bertahun-tahun. Maksudnya benar, sebelum kita menulis, mempublikasikan, kita harus memvalidasi dulu apakah benar riset kita ini efeknya itu seperti itu gitu, ataupun apakah teori yang kita bentuk TTT itu memang tervalidasi. Makanya tantangan besarnya yaitu karena pisang itu kan ya makhluk hidup juga gitu ya, makanya dia dia melakukan proses metabolisme. Kadang satu pisang dengan yang pisang lain ternyata beda ininya, maksudnya efeknya. Artinya kita harus, kalau misalkan berkali-kali, misalnya kita coba 10 kali yang membuat efek yang sama 7 kali, yang tidak sama 3 kali baru boleh. Jadi itu jadi tantangan terbesarnya ya, kita karena harus mempublikasikan, artinya itu akan dibaca banyak orang gitu ya. Apakah benar teori dan eksperimen kita itu tervalidasi? Ya tantangan terbesarnya adalah ya itu waktu, terus menerus dilakukan. Kalau mahasiswa S1 kan sekarang penelitiannya sekali udah selesai tulisnya. Nah, kalau S3 kemarin tuh ya harus diulang benar apa benar konsep TTT itu terjadinya seperti itu, apa benar TTT itu tervalidasi dengan baik, apakah benar. Jadi banyak itu untuk melahirkan satu paper aja udah lebih dari 9 bulan. Untuk eksperimennya tuh bertahun-tahun. Jadi itu kalau S3 kan memang kita dituntut untuk ada publikasi. Ya di publikasi itu kan kita harus mengpublishkan penelitian kita ya sesuai dengan benar gitu, teori dengan benar, nggak asal-asal nanti kena fraud kalau kita salah ataupun kita tidak tepat gitu. Itu ada istilahnya fraud of research atau fraud of research atau publicationnya bisa kena seperti itu. Berarti waktunya lumayan agak lama ya, Bu? Iya, kalau di sana tiap hari adalah eksperimen. Jadi datang ke lab, datang ke student room, taruh laptop, baca-baca ataupun nanti riset di lab. Ya seperti itu terus waktu berjalan kalau kehidupan di sana ya. Kalau di Indonesia kayaknya masih bisa main kemana, tapi kalau di Jepang itu kalau S3 ya, kalau S3 harus waktunya tuh ya riset-riset, karena riset kita kan di eksperimennya di lab. Beda kalau risetnya misalkan pengolahan data sekunder ataupun itu kan berbeda. Ada istilahnya tuh riset basah dan riset kering. Nah kita kebetulan kalau anak-anak TEP itu seringnya tuh di riset basah, kayak orang-orang RSDAL ataupun orang-orang kita teknik pasca panen, teknologi pasca panen tuh kita melakukan riset di lab, nggak ngolah data sekunder. Kalau ngolah data sekunder kan mungkin lebih mudah dia waktunya. Itu. Sedikit intermezzo nih, Bu. Tadi pas aku dengerin Ibu penelitian kayak agak lama terus ngelakuin hal-hal tersebut, Ibu sedikit ngerasa kayak aduh capek nih gitu, bosen nih gitu gak sih, Bu? Iya, bosen. Jadi ya kadang ada itu sampai malam gitu ya, kita tengah malam di lab gitu harus ambil data di jam sekian, malam ke lab gitu, sampai pagi ke lab. Ya bosan gitu. Atau
kadang hasil datanya setelah didiskusikan masih juga belum belum memuaskan gitu. Mama, ini gimana ya datanya kok jelek, datanya kok ini ya, terus menerus sampai 3 tahun, sampai kata sensei sampai kamu menjadi master of banana. Jadi kamu bisa memahami dan expert tentang pisang itu baru akan saya luluskan. Jadi ya itu struggle-nya sebagai mahasiswa, apalagi S3 itu, ya itu ada kadang capek, kadang ya itu, tapi ya balik lagi, ingat kan maksudnya niat saya sekolah itu untuk apa gitu ya, sampai jauh-jauh ke Jepang ini untuk siapa gitu, untuk apa ya. Jadi ya apa ya, ini bertahan apa maksudnya, prinsip bertahan atau jadi ada saya satu quotes gitu. Jadi kalau Anda itu menemui kesulitan, ya hadapi aja, karena kesulitan itu nggak akan permanen gitu. Jadi nggak akan selamanya hidup kamu itu sulit, pasti akan ada titik cerahnya gitu. Begitu juga ya itu. Jadi jangan cepat menyerah ataupun kena mental mental apa istilahnya sekarang tuh anak-anak ini mental health-nya gitu ya, pergi ke psikolog, pergi apa itu. Dia selama kita punya apalagi ya, maksudnya kehidupan kita dilahirkan di Indonesia punya agama gitu ya. Lain dengan orang Jepang yang dia nggak punya agama. Jadi kalau kita punya Tuhan ya kita yakin semua usaha kita itu akan dinilai oleh Tuhan kita gitu ya, oleh Allah. Sejauh mana usaha kita, ikhtiar kita, nanti ya hasilnya akan kita panen di kemudian hari. Jadi jangan mudah menyerah sepertinya ya. Keren. Lanjut untuk menurut Ibu nih, dampak jangka panjang penerapan riset Ibu terhadap ketahanan pangan dan ekspor buah di Indonesia ini gimana, Bu? Ya, kalau kita bisa terapkan konsep TTT-nya itu, temperature tolerance-nya, artinya kita bisa ini memantau nih suhu pisang ini kalau di lahan jangan sampai melebihi 50. Misalkan ada prevention-nya, misalkan di kebun, kalau misalnya untuk industri mau pasang apa gitu ya, atau paranet atau apa untuk mereduce suhu yang terserap oleh pisang itu, ya harapannya kan kedepannya berarti kita bisa menjamin kualitas pisang itu masih baik gitu ya, masih normal, tidak terjadi pematangan abnormal sampai ke konsumen. Karena dia tereksposnya pada green stage yang pisang masih hijau, tapi efeknya ketika proses pematangan. Jadi ada sedikit maksudnya ada yang harus kita lakukan preventionnya ketika di pisang masih hijau, sehingga kalau kita bisa menerapkan teori tadi yang saya temukan selama sekolah S3 itu, ya harapannya bisa menjaga kualitas pisang dari pasca panen sampai ke konsumen. Jadi sampai konsumen tidak ada yang misalkan dari distributor tidak ada yang terbuang sampai swalayan atau sampai pasar. Oh ya, ini adalah kita memastikan pematangan pisangnya itu sempurna, artinya kita bisa mereduce atau menekan susu pasca panen untuk pisang. Kemudian untuk ya ekspor, ketahanan pangan, misalkan kita artinya bisa mandiri pangan dengan misalkan kita menjaga kualitas dari buah ataupun sayuran yang merupakan salah satu sumber nutrisi untuk kita makan. Jadi ya kita bisa istilahnya tuh ketahanan pangan, mendukung ketahanan pangan, ketersediaan pangan, kemudian juga menjaga kualitas dari pisangnya untuk kita ekspor. Jadi supaya kalau kita sudah memprediksi, oh ini suhunya pisang ini nanti sampai Jepang ketika kita misalkan dimatangkan di sana, karena kalau mau ekspor itu pisang yang diekspor itu dalam kondisi hijau, yang masih hijau. Nanti selama pengiriman shipping pakai laut tuh sekitar 10 hari gitu ya pakai laut. Nanti nyampe sana kalau kualitasnya nyampe sana matangnya nggak standar, nggak normal, ya di Jepang, di negara tujuan destination itu, produk kita akan dilenyap, dibakar atau dihanguskan seperti itu. Artinya itu kan berarti ada kerugian ya untuk industri yang melakukan ekspor impor
produk-produk segar seperti buah dan sayuran itu. Berarti untuk penelitian ibu ini sangat berguna sih, apalagi orang-orang seperti ibu yang maksudnya kayak memang ada di bidangnya, di pasca panennya, bisa membuat mungkin Indonesia untuk di pasca panennya tuh bisa lebih maju, bahkan kalau bisa sama seperti Jepang. Iya, harapannya seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa banget nih perbincangan kita hari ini ya Bu. Banyak ilmu, motivasi, sama inspirasi yang bisa kita ambil. Apalagi aku sendiri, aku ada di lab teknologi pasca panen juga Bu. Iya, kamu nanti bakal penelitian pasca panen. Iya. Dari sebelum kita tutup juga, boleh nggak sih Ibu menyampaikan sedikit pesan singkat untuk mahasiswa teknik pertanian, Unila, dan generasi muda pertanian di Indonesia? Iya, jadi pesannya itu ya sesama generasi muda ya. Saya kan masih generasi muda juga ya. Maksudnya ya itu artinya tadi agak kalau menceritakan perjuangan sekolah itu merupakan memang ini ya pengalaman tersendiri saya yang benar-benar kayak digembleng habis-habisan dan kayak dibukakan matanya melek-melek gitu ya untuk selalu bersyukur dan untuk selalu bekerja keras gitu. Kalau di Jepang kan orangnya ganbate gitu ya, baru apapun harus yang bisa dilakukan selama dia nggak mati, kata teman saya di Jepang itu, ya dia akan lakukan mau penelitian sampai pagi, mau penelitian dari pagi sampai pagi lagi, pulang cuma mandi terus balik lagi ke lab, mereka akan lakukan dan tidak ada saya mendengar keluhan-keluhan dari mereka itu. Mereka benar-benar kalau barunya gitu ya bisa kita tiru lah ya untuk generasi muda Indonesia gitu, apalagi generasi muda kita ini kayak generasi emasnya Indonesia gitu, karena beberapa tahun kemudian itu nanti bisa mendorong Indonesia sebagai negara maju, bukan lagi negara berkembang. Jadi pesannya ya tetap semangat gitu ya, tetap ganbare gitu ya, ganbaru, kemudian jangan mudah menyerah. Tadi saya pesankan kalau ada kalian menemui kesulitan ataupun kesusahan, itu ingat saja bahwa kesulitan dan kesusahan itu tidak akan permanen gitu, dia akan selesai pada waktunya. Jadi tetap semangat semuanya. Jadi terus untuk terakhir yang selain generasi muda petani pertanian Indonesia. Untuk pertanian Indonesia harapannya ya pertanian kita lebih baik gitu ya, kita punya sumber daya alam yang berlimpah gitu ya, kita jangan mau kalah dengan negara tetangga yang seperti Malaysia gitu ya, seperti Thailand. Itu juga luar biasa perkembangannya pesat. Jadi ya mudah-mudahan suatu saat Indonesia juga keberlanjutan sustainability dari pertaniannya juga akan berkembang pesat, karena kalau no food kan no life gitu ya. Iya. Terima kasih gitu sih. Berarti sedikit pesan yang bisa saya ambil itu, kalau kita udah sepassion, pasti kita bakal nggak pernah kepikiran untuk menyerah ya. Iya, seperti itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Cici atas waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dan motivasi kita semua. Iya. Dan untuk kamu Tapers, jangan lupa semangat belajar, berinovasi, dan berkontribusi untuk pertanian Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, Kesini Bu. terima kasih. Dadah.